Gempar, pernyataan yang diduga Ridwan Kamil menyatakan setuju melakukan tes DNA sesuai tantangan dari Lisa Mariana untuk kejelasan status putri yang dilahirkan Lisa Mariana 3 tahun lalu yang diklaimnya merupakan darah daging Ridwan Kamil. Pernyataan itu diposting Ayu Auliani di akun sosial media pribadinya berupa potongan video call dirinya dengan pria yang diduga Ridwan Kamil. Namun dalam percakapan tersebut, pria yang diduga Ridwan Kamil tersebut mengungkap sejumlah syarat terkait tes DNA yang dilakukan nantinya. Apakah syarat yang diajukan pria yang diduga Ridwan tersebut? Lantas, siapa sosok Ayu Aulia yang tampak garang membela Ridwan Kamil di hadapan tuntutan dari Lisa Mariana? Seperti apa pengakuan Lisa Mariana terkait sosok Ayu Aulia yang kemarin sampai menggegerkan jagat maya? Lalu di sisi lain, praktisi hukum Sunan Kalijaga yang mengaku mengenal kedua pihak yang kini berseteru, mengaku sudah menghubungi kedua belah pihak, baik pihak Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana, ingin mendengar keinginan mereka dan menawarkan solusi dari kisruh ini. Lantas, seperti apa sikap kedua belah pihak menurut Sunan Kalijaga? Seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Ridwan Kamil atas isu bahwa ada utusan dari pihak Ridwan Kamil yang menawarkan uang tutup mulut kepada Lisa Mariana senilai 2,5 miliar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger pengakuan Lisa Mariana bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil di masa lalu hingga memiliki seorang anak masih terus bergulir panas dan terus menjadi bahan perbincangan hangat di jagat maya. Kabar teranyar adalah netizen dikejutkan oleh munculnya video call diduga Ayu Aulia dengan seseorang yang suaranya mirip dengan suara Ridwan Kamil. Terdengar dalam percakapan tersebut dari pihak pria yang suara mirip Ridwan Kamil mengaku siap melakukan tes DNA berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sesuai urutannya. Tak hanya itu, Ayu Aulia juga menulis di halaman sosial medianya agar Lisa Mariana fokus ke tes DNA sebagai berikut. Intinya mah Akang siap tes DNA berdasarkan hukum. Prosedur hukum. Oke. Nah, bukan prosedur emosi, prosedur hukum ada Betul. urutannya. 1000% LM menantang, justru saya menantang dan Bapak sendiri menantang. Jika berani silakan tes DNA. Bukan Lisa yang menantang, tapi saya menantang. Dan dari pihak Bapak sendiri menantang. Jika berani tes DNA. Kalau cuma ngomong-ngomong doang mah bisa semua orang, silakan tes aja langsung. Kenapa mesti ngomong? Ya gak sih? Saya sudah mengklarifikasi sendiri dengan Pak RK dan juga Bu Cinta bahwasannya itu adalah hoax gitu. Saya sampai nangis gitu tadi bahwasannya Bu Cinta itu sedih, amat sangat sedih gitu. Dan ya ini keji banget sih gitu, keji banget gitu. Saya sampai merinding, saya sampai gemeter loh. Menurut aku kok tega, kok bisa ngomong begitu. Kalau bisa tolong dia kasih bukti, jangan cuma omong-omong. Semua orang juga bisa ngomong, lidah tidak bertulang. Tolong bukti by data, karena saya punya data semua. Kita selesaikan, karena ini semua kan fitnah ya, bukan beneran gitu. Lisa Mariana di halaman akun sosial media pribadinya memposting pernyataan yang isinya meminta Ayu Aulia untuk berhenti berpura-pura pro Ibu Atalia Praratya alias Ibu Cinta
Karena menurut Lisa Mariana justru Ayu Aulia lah yang duluan punya hubungan spesial dengan Ridwan Kamil dan hal itu sebenarnya sudah banyak yang tahu. Sedangkan Lisa Mariana kenal dengan Ridwan Kamil karena dikenalkan oleh Ayu Aulia sendiri. Apa yang dilakukan Ayu Aulia kini dinilai Lisa Mariana sebagai fitnah. Padahal yang dirinya perjuangkan saat ini bukan lagi soal asmara, melainkan hak dan status anak. Tak hanya itu, Lisa Mariana juga menuliskan sesuatu di akun sosial media pribadinya terkait hubungan spesial Ayu Aulia dengan Ridwan Kamil. Hanya perbedaannya menurut Lisa, Ayu tidak berujung memiliki anak, sedangkan dirinya punya. Teruntuk AA ya, kan kamu duluan yang ada hubungan sama bapak ya. Udah banyak kok yang tahu. Udah deh ya, jangan sok-sok pro ke ibu, jangan. Kan kamu ini kan yang duluan ada hubungan sama bapak, kamu yang kenalin aku gitu loh ya. Coba ngomong ke media kayak begitu, jangan terus-terusan fitnah loh. Ini udah bukan tentang asmara lagi loh ya, ini tentang anak, hak anak, paham ya sampai situ ya. Thank you. Pak RK adalah teman saya, teman baik saya. Saya adalah orang Jawa Barat. Kebetulan Pak RK sendiri itu juga orang waktu pada saat itu sehabis COVID ya, itu beliau menjabatkan sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi hubungannya dekat itu. Sebagai teman, jadi kita itu berteman itu beberapa orang gitu. Saya tidak mengenalkan, saya hanya datang dengan beliau, dengan Lisa. Lalu beliau sendiri yang men-DM Bapak RK, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia. Di situ saya tidak terima. Saya merasa seperti kok nama saya dibawa-bawa. Di sisi lain, praktisi hukum Sunan Kalijaga yang mengaku merupakan kenalan kedua belah pihak dalam kisruh ini kepada awak media kemarin mengaku sudah menghubungi istri Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratya alias Ibu Cinta, untuk mengkonfirmasi soal isu tudingan Ridwan Kamil berselingkuh dengan Lisa Mariana. Ibu Cinta mengaku tidak mau ikut campur terlalu dalam urusan suaminya karena hal itu sudah ditangani oleh kuasa hukum sang suami. Sementara itu Lisa Mariana di pihak lain, menurut Sunan Kalijaga mengaku sangat siap untuk melakukan tes DNA guna memperjuangkan hak anaknya. Bahkan ada opsi kedua yang ditawarkan Lisa Mariana adalah yaitu ia siap untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan jika Ridwan Kamil setuju tanpa harus melalui jalur hukum ataupun tes DNA. Saya ini bukan kuasa hukumnya para pihak, tapi kebetulan saya kenal dengan para pihak yang saat ini cukup heboh ya, membuat gaduh di sosial media maupun di masyarakat khususnya. Dari awal saya sangat menyayangkan kenapa peristiwa ini bisa terjadi, karena menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya muncul ke media. Namun demikian, karena sudah ramai, lalu saya menanyakan para pihak masing-masing, ada apa sih sebenarnya? Saya tanya ke Lisa, maaf. Lalu saya tanya juga ke pihak Pak RK melalui Ibu Cinta. Yang dimana perlu diketahui bahwa kami sekeluarga, khususnya saya, putri saya dan istri saya itu mengenal baik Ibu Cinta. Sehingga ada keterpanggilan saya yang pasti sebagai seorang sahabat ingin menanyakan. Kemarin awalnya tuh saya tanya, teh ada apa? Saya bilang, saya kirim itu pemberitaan melalui sosial media dan berita-berita online. Saya kirim, ya saya bilang ini benar atau hoax. Ya, saya kepingin ada sesuatu yang seperti apa sih ini gitu loh. Kalau benar apa tidak benar kan memang harus segera diklarifikasi ya. Saya tanya Lisanya, terus ini maunya bagaimana Lisa? Saya tanya. Lisa maunya bagaimana? Ya saya tetap bang, saya mau memperjuangkan hak anak saya
Ya, saya juga siap untuk tes DNA berkali-kali, dia repeating, dia ulang berhari-hari berkali-kali sama, yaitu dia siap kalau ditantang untuk tes DNA. Dan dia sampaikan juga ke saya bahwa kalau tidak begitu pun mau duduk secara kekeluargaan juga Lisa juga siap. Gitu loh. Artinya ada dua opsi ya, ada dua opsi yang saya juga sempat sampaikan kepada Ibu Cinta. Saya bilang, Bu, mohon maaf, saya bilang, saya sebagai sahabat, mungkin kalau saya boleh berpendapat, boleh menyarankan, ya memang hal ini sebaiknya kita sama-sama duduk bersama, ya, tidak meneruskan ke ranah hukum, karena tidak menutup kemungkinan ketika ini masuk ke ranah hukum pasti akan ada saja bukti-bukti baik dari pihak Pak RK maupun bukti-bukti dari pihak Lisa yang akan muncul ke permukaan yang mungkin seharusnya tidak perlu, gitu loh. Saya sudah sampaikan seperti itu, ya. Namun demikian, lagi-lagi Ibu Cinta dengan baiknya menyampaikan ke saya, Bang Sunan, sepertinya saya tidak mau ikut campur terlalu jauh urusan Bapak, katanya. Gitu. Tapi terima kasih Bang Sunan sudah perhatian sama kami, doakan supaya cepat selesai. Ya mungkin saja kemarin dia sampaikan bahwa urusan ini ya sudah ditangani oleh kuasa hukumnya Pak RK. Dan dia tidak mau mencampuri terlalu jauh karena dia kan memang harus bekerja. Namanya abdi masyarakat, anggota dewan, ya dia nggak mau terganggu lah, gitu loh, dengan komitmen dia untuk masyarakat. Sunan Kalijaga yang mengaku mengenal kedua belah pihak baik Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil mendukung penyelesaian terbaik terkait prahara ini atas kedua belah pihak tanpa harus ditempuh melalui jalur hukum, cukup dengan kekeluargaan. Yang ia takutkan adalah akan dimunculkan bukti dari kedua belah pihak yang malah nantinya bisa mencoreng nama kedua belah pihak juga. Sebab menurut Sunan, yang diperjuangkan Lisa Mariana adalah ingin status anaknya jelas, bukan lagi urusan diduga asmara Lisa dengan Ridwan Kamil. Sampai detik ini saya tetap berharap urusan ini bisa selesai baik-baik tanpa harus para pihak mengambil menempuh jalur hukum. Ya, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh mantan presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kalau bisa segala sesuatu dimusyawarahkan, dibicarakan di atas meja makan bersama, duduk, kenapa harus di meja hijau kita ribut-ribut gitu. Akan siap tes DNA berdasarkan hukum. Oke. Bukan prosedur emosi, prosedur hukum ada auditornya. Ya. Intinya mah akan siap tes DNA berdasarkan hukum. Oke. Bukan prosedur emosi, prosedur hukum ada auditornya. Ya, jadi itu sekilas saya dengar memang betul suaranya Pak RK ya. Jadi memang ada komunikasi gitu ya antara AA dengan Pak RK terkait dengan urusan ini gitu ya. Kalau saya pribadi, saya mendukung penyelesaian yang terbaik untuk kedua belah pihak. Mungkin dari kacamata hukum Pak RK seperti apa, dan dari kacamata Lisa juga seperti apa. Artinya saya sebagai orang yang mengenal mereka, ya saya kepingin semuanya cepat selesai dengan baik. Nggak ada, Lisa sih tidak menyampaikan bahwa begini begitu ya. Cuma dia hanya ingin anaknya, lagi-lagi yang dia katakan ini saya memperjuangkan hak anak saya, gitu loh. Bukan untuk pribadinya Lisa ya, karena mungkin dia juga sudah tanya-tanya sama orang. Posisi kedudukannya itu ya untuk banyak menuntut mungkin secara hukum juga tidak bisa kan begitu, tapi yang dia ingin perjuangkan, dan saya lihat itu dia keras sekali untuk memperjuangkan hak-hak daripada anaknya yang katanya yang sampai saat ini yang diduga hasil dari buah cinta siapa Lisa dengan Pak RK. Saya nyatakan kenapa masih diduga, karena kan belum ada legalitasnya sama sekali, dan yang satu bilang iya, yang satu bilang bukan, lalu yang satu masih ngotot begini, ngotot begitu. Maka itu tadi saya bilang harusnya persoalan ini tidak perlu sampai terblow up di media.
Mengejutkan pernyataan Ridwan Kamil yang setuju untuk melakukan tes DNA untuk mencari kepastian terkait status anak Lisa Mariana berdasarkan prosedur hukum. Lantas seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Ridwan Kamil terkait kabar adanya tawaran sejumlah uang kepada Lisa Mariana dari pihak yang diduga keluarga Ridwan Kamil senilai 2,5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut? Pemirsa Intens Investigasi, kami redaksi Intens Investigasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Geger pengakuan model seksi Lisa Mariana terkait affair masa lalunya dengan Ridwan Kamil hingga memiliki seorang anak. Disusul pula kabar yang sempat menghentak publik terkait pengakuan Lisa Mariana bahwa dirinya didatangi pihak yang kabarnya utusan dari pihak Ridwan Kamil ditawarkan sejumlah uang dengan nilai sekitar 2,5 miliar rupiah asalkan Lisa Mariana mau menganulir pengakuannya dan menyebutnya sebagai hoaks belaka. Kabar tersebut dibantah oleh pihak kuasa hukum Ridwan Kamil. Muslim Jaya Butar-Butar yang mewakili Ridwan Kamil menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar adanya. Menurutnya, kabar tersebut merupakan upaya pembunuhan karakter atas Ridwan Kamil sebab tidak ada sama sekali penawaran-penawaran seperti itu. Karena sudah jelas dari pihak keluarga tidak ada utusan siapapun. Ada pemberitaan Lisa Mariana ngaku ditawari 2,5 miliar untuk bersihkan nama RK setelah kasih bukti cat. Ini berita yang tidak benar sama sekali, berita murahan, berita yang sengaja, sekali lagi pembunuhan karakter karena tidak ada sama sekali penawaran-penawaran seperti ini karena dari pihak keluarga pun sama sekali tidak ada. Nah, jelas ini adalah pembunuhan karakter. Kenapa? Karena sumbernya juga tidak jelas, siapa yang mengirim ke LM juga tidak jelas. Terkait kabar adanya utusan yang berniat merayu Lisa Mariana untuk membatalkan pengakuannya, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan agar tidak percaya dengan berita-berita seperti itu, apalagi yang sumbernya tidak jelas. Karena selain akan menimbulkan kontroversi, juga menurutnya kabar adanya utusan itu jelas-jelas bukan dari keluarga Ridwan Kamil seperti dikabarkan. Karena itu dirinya tidak mau menanggapi terlalu jauh terkait kabar yang di pihaknya menilai hoaks dan berita sampah. Sekali lagi kami kuasa hukum menyatakan bahwa berita itu tidak benar dan berita itu sama sekali bukan dari keluarga dari Pak Ridwan Kamil. Nah, kita nggak tahu sumbernya dari mana karena memang itu tidak dijelaskan. Jadi kami santai-santai saja dan kami tidak mau menanggapi terlalu jauh berita-berita yang sifatnya hoaks. Capek kita nanggapinya karena ini tentunya kami anggap berita sampah. Terkait dengan kasus RK tentunya sampai saat ini kami tetap memberikan kesempatan kepada LM untuk menggunakan sarana hukum untuk membuktikan pengakuannya tersebut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, kami segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.